Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam damai selalu untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kali ini saya mau mereaksi sebuah video. Jadi kali ini mungkin konteksnya agak sedikit beda, saudaraku. Intinya ini sebuah video dari masih tetap si Marcel Pesulap Merah collab bersama Denny Sumarko ya. Jadi ini mengarah kita tentang sebuah keimanan dan nanti bagaimana pendapat kalian. Mari kita diskusi, mari kita sharing bersama. Oke, lihat video berikut ini. Sekarang lu mau ngapain? Gini Wak, gini. Lu ada pengalaman perdukunan atau hal yang lu anggap goib nggak? Kayak pengalaman goib yang beneran? Jadi ceritanya gini, waktu dulu itu gue tuh nggak percaya sama sekali dengan konsep gaib. Pokoknya hal goib-goib nggak percaya? Nggak percaya, mulai dari perdukunan maupun itu. Tuhan gitu nggak percaya dong berarti? Nggak percaya gue. Oh gitu dulu? Nggak percaya gue. Wih. Bahasa roh, ada kan kalau di Kristen Iya, bahasa iya. roh. Terus apa lagi namanya? Apa? Kesurupan. Kesurupan, oh. Terus ruqyah penyembuhan. Iya, iya. Terus orang tuh penyakitnya dipindahkan ke telur, Iya, iya. ya kan? Terus telurnya itu kemudian nanti ada darah di pakunya, dalam segala iya. macam di paku, padahal disuntik pakai jarum kecil Iya aja. betul, iya benar. Iya, Jadi gue tuh sama sekali tidak percaya dengan semua hal itu. Sampai ada kejadian-kejadian dalam hidup gue yang akhirnya gue merasakan langsung. Apa tuh? Jadi contohnya adalah gue pernah mengalami kondisi pikiran gue itu jadi seperti kayak orang gila. Gue nggak bisa kontrol. Sedangkan gue kuat secara logika. Nggak bisa dikontrol tuh karena masalah atau apa? Oh, karena masalah dong. Kayak yang waktu itu bukan? Karena masalah. Pikiran gue tuh mulai banyak suara-suara yang gue nggak tahu datangnya dari mana. Beneran lu denger suara gitu? Iya kayak, tapi orang nggak bisa dengar karena itu ada dalam pikiran. Oh iya, oke. Sampai akhirnya gue cari jalan untuk menenangkan diri, gue pergilah ke masjid, gue pergilah ke gereja di tempat-tempat yang dimana ada Tuhannya, karena kalau urusan kayak begitu tuh biasanya kita harus nyari Tuhan tuh. Iya betul betul. Nggak ketemu Tuhannya. Jadi waktu itu gue udah di titik nekat, dimana gue udah nggak peduli dengan semua hal, dimana gue nggak peduli juga dengan rasa takut, gue nggak peduli karena lu adalah kondisi dimana titik lu tuh udah nggak peduli sama semuanya. Iya. Sampai akhirnya gue nggak menemukan apa-apa, akhirnya gue pergi ke Gunung Terinci, di sana gue menenangkan diri, healing lah istilahnya. Nah tiba-tiba pada saat gue di sana itu ada keinginan yang mendorong gue untuk naik ke gunung itu untuk mencari ketenangan. Iya. Jadi pergilah gue ke sana dengan tujuan mencari ketenangan. Menurut saya setiap orang itu memiliki perjalanan spiritual masing-masing, saudara. Jadi apa yang terjadi dalam diri Mas Denny Sumarko ini ya, itu menurut saya adalah sebuah pelajaran, dan setiap orang itu punya perjalanan spiritual masing-masing. Sampailah gue di sana, ketenangan itu ada, tapi kok hati gue tetap gusar. Oke. Alam bawah sadar gue tetap tidak nyaman dan segala macam, dan kemudian alam bawah sadar gue mendorong gue untuk naik ke atas gunung itu. Tepatnya jam 3 pagi dorongan itu makin besar. Jam 3, masih gelap ya? Masih gelap dan itu sangat berbahaya. Sendiri? Sendiri. Widih. Dan gue udah dikasih tahu kalau punya info bahwa hal seperti itu jangan dilakukan karena sudah ada 10 orang yang melakukan hal seperti itu sendiri tidak pulang dengan selamat. Nah, gue nggak tahu infonya valid atau enggak. Iya, iya, iya. Tapi gue udah nggak peduli karena Karena lu nggak percaya. Karena Ya, lu nggak pengen percaya. cobain aja nih gitu ya. maksudnya ya ngapain gue harus percaya Iya, begitu-begitu. Akhirnya gue naik lah. Hah? Nah, akhirnya tepat dari jam 3 subuh karena gue waktu itu kondisinya tidak siap untuk mendaki, Iya. jadi gue bawa seperlunya aja termasuk airnya kurang. Gue jalanlah ke gunung itu naik sampai akhirnya air gue habis. Jam 12 siang itu panas-panasnya air gue udah nggak ada, disitulah gue udah mulai berhalusinasi. Nah dalam halusinasi gue itu gue udah mulai ngomong-ngomong sendiri. I see. Lu ngerti kan? Iya, iya, Nanti paham, lu paham. jelasin deh apa yang Iya, terjadi. iya, paham. Ketika gue mulai ngomong-ngomong sendiri, tiba-tiba gue ngomong kalau Tuhan itu ada, Tuhan pasti tahu sekarang saya sedang haus. Oh gitu? Iya, udah halu. Udah halu banget ya? Udah parah, lu udah sampai di titik dehidrasi. Waktu itu gue belum dikontrak hidrokoko ya. Oh sebagai iya, brand oke, ambassador, oke. ya. Sekarang udah hidrokoko nggak mungkin kehausan? Gue nggak dehidrasi lagi. Oke, ya. luar biasa. Jadi waktu itu gue jalan terus gue sembari ngomong-ngomong. Nah, apa yang gue omong ini kejadian. Jadi contoh ya, saya haus, kalau Tuhan itu memang ada, pasti Dia tahu saya haus. Buktikan keberadaanmu. Jadi memang gunung itu adalah mistis. Di tempat yang tidak dihuni manusia itu biasanya dihuni oleh bangsa tersebut ya. Jadi wajar kalau Bang Denny Sumarko ini itu mengalami hal tersebut. Tepat di depan mata gua, di sebelah kiri, itu ada genangan air, bos. Padahal semalam udah hujan. Kan buat kita ajaib ya. Tapi bersih apa kotor tuh? Kotor. Kotor ya? Terus? Itu ajaib dong ya. Iya, Ajaib iya. dong ya. Iya, iya. Oke.
akhirnya gue lihat, kok ada air gitu. Oh, tiba-tiba tuh? Gue anggap kebetulan. Iya. Ya anggaplah aja ada airnya di sono, kebetulan gue lagi lewat Iya, situ. iya, Cuma bisa kok bisa kebetulan dengan kondisi gue nih. Iya, iya. Gue ambil airnya, gue saring pakai kaos kaki, gue dapat air bersih dikit dari botol gue yang gue bawa cuma satu tuh, Iya. dan gue pakai itu sebagai wadah, Iya. terus gue minum. Agak kotor-kotor dikit tapi paling Iya, nggak, iya. ya lumayan lah ya. Oke. Lanjut nih gue jalan lagi, gue bilang kalau Tuhan memang ada. Oh, lu emang nyari Tuhan aja udah ke situ ya? Iya, emang udah Iya, satu visi tuh nyari Tuhan. Kalau Tuhan memang ada. Udah desperate banget. Udah desperate iya, banget. parah. Tolong tunjukkan makanan saya Iya, lupa, iya. gitu. Nah di pos pertama itu ada sisa makanan. Bukan sisa di bekas dimakan. Iya, iya. Makanan yang masih utuh di dalam apa? Dibungkus, dipack ya? dibungkus bukan kotak ya, Iya, dibungkus. Lu tahu nasi bungkus Iya, ya? tahu. Ada di situ, kayaknya orangnya lupa. Ih, kebetulan lagi ya? Kebetulan lagi. Gua ambil, gua makan, terus gua ngomong, kok bisa ya? Gua jalan lagi. Terus gua ngomong lagi, kalau Tuhan ini, kalau Tuhan itu. Tapi gua nggak pernah Tapi ngomong. itu kalau halus Tuhan- tuh ya? Iya, Oh, kalau udah. Tuhan ada, pasti dia bisa kasih mobil Mercy. Gua nggak. Kenapa iya, gua nggak iya. kepikiran ke sono? Kali Itu- aja di situ tiba-tiba Iya, muncul. itu lucu loh. Gua nggak kepikiran Iya. ke sono. Lu ngerti nggak maksud Iya. gua? Udah nih, gua jalan. Terus gua ngomong sama diri gua, kalau gua ngelakuin hal seperti ini dan kemudian apa yang terjadi, kemudian itu ada di depan gua, Iya, iya. ini kan hanya pengulangan terus ya. Intinya bukan ini yang gue cari. Yang gue cari, gue ingin bertemu dengan Tuhan dan dan ingin mengetahui sendiri apakah Tuhan itu ada. Oke. Udahlah, di tepat jam sekitar jam 2 apa jam 3, itu badan gue udah nggak kuat, gue kolaps jatuh ke tanah. Di tanah itu badan gue udah lemes banget dan gue pengen tidur. Iya. Ngerti kan? Nah, Oke. ketika gue mau tidur, gue sempat ngomong. Jadi muka gue tuh nempel ke tanah gitu, Iya. terus gue ngomong dengan air mata gue jatuh. Lu tau orang desperate nggak sih? Iya. Terus gue ngomong, berbisik pada bumi tapi didengarkan oleh langit. Saya pergi. Cing, itu hilang gue, Pak. Pergi, hilang gimana? Pergi itu kayak lu tidur, Iya. tapi lu sadar. Lu di alam mimpi, tapi lu Tapi sadar. sadar, oke, iya. Kenapa gue bisa bilang sadar? Karena gue inget rangkaiannya. Jadi yang dilakukan oleh Bang Denny tersebut adalah untuk mencari Tuhan, menyepi ya istilah orang Jawanya itu bisa dikatakan menyepi, menyendiri, bersemedi ya. Itu wajar sekali dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencari ketenangan. Rangkaian apa? Kalau kita mimpi kan kita tidak Nggak ingat ingat rangkaiannya, iya. Kita ingat cuma beberapa. Iya. Gue inget rangkaiannya, gue berada di dalam satu Oh, tempat, Iya. tapi tidak ada terang, tidak ada cahaya. Jadi lu tidak bisa melihat secara, kalau ada terang kan lu bisa lihat. Iya. Lu nggak bisa lihat Ini apa-apa. gelap total ya, oke. Oke? Tapi lu bisa merasakan eksistensi lu hadir di situ. Cuman gue begonya dulu waktu itu kok gue nggak kepikiran nyentuh badan gue. Maksud gue ini gue mati apa hidup? Iya. Ngerti nggak maksud Iya, gue? iya. Cuma gue merasakan gue ada di situ. Jadi rasanya doang yang ada nih. Terus kemudian disitulah gue ngerasa ada energi besar tiba-tiba membungkus gue. Rasa lebih kerasa. Iya. Terus gue ngomong, siapa? Bla bla bla. Apakah kamu Tuhan segala macam? Oh, lu komunikasi? Komunikasi. Oh, Bro. oke. Komunikasi. Terus dia menjawab, I am, saya, aku. Oh. Terus gue bilang, aku siapa? Aku yang mengasihimu. Oh. Terus gue bilang, aku siapa? Kalau kau benar-benar Tuhan, dengan semua perjalanan hidup saya, dari semua yang saya tahu tentang konsep ketuhananmu, Iya. kalau memang kau itu menciptakan saya, apa yang kau lakukan sama saya, dengan semua takdir dan semua Iya. pengetahuan yang saya tahu itu, kau tidak pantas disembah. Karena kau tidak adil. Karena lu ngerasa banyak masalah gitu. Di mana keadilanmu? Iya, Saya iya. bilang. Orang jahat, kok kasih hidup makmur, Makmur, sukses. iya. Orang baik, kok kasih hidup susah. Iya. Itu kan sebatas pikiran. Iya, gue yang pikiran dulu. pada saat itu ya. Akhirnya, disitulah gue ngerasa ada tiba-tiba bagian dari diri gue yang keluar, dan itu gue melihat diri gue sendiri, dia ada cahayanya, ada bentuknya, tapi bentuknya itu seram. Jadi hal tersebut adalah terjadi bisa karena macam-macam, karena kita melamun, karena kita berimajinasi, berfantasi, tapi juga ada yang sesuatu mengganggu dia, bisa jadi ya jin, gitu loh. Jadi bentuk lu yang lagi marah. Oh, oke. Nah di situ gue berdialog sama diri gue sendiri. Oh. Gue berdialog sama diri gue sendiri. Gue bilang, lu siapa? Gue lu, katanya. Lalu gue bilang, lu kenapa bentuknya kayak begini? Karena lu yang selama ini memberi gue makan dengan semua yang lu mau itu. Terus kemudian akhirnya gue ngedeketin dia di momen-momen drama lah. Namanya lu lagi melo ya. Iya. Terus gue ngomong panjang lebar segala macam sampai di titik dimana gue nangis tuh. Gue ngerasa menyesal gue sudah memberikan kebiasaan-kebiasaan buruk, pemikiran-pemikiran buruk, ego yang gue besarkan, sampai akhirnya diri gue sendiri menolak gue. Kok bisa diri sendiri menolak? Karena kadang-kadang gini nih logikanya, kadang-kadang kita itu di kehidupan kita sehari-hari terlalu memaksakan ego daripada apa yang ada di hati kita.
Oke, iya betul. Sehingga akhirnya pikiran dan hati kita Hati itu kita suka bertentangan, iya benar. dan itulah pertempuran sepanjang masa seorang manusia. Iya, iya. Dan itulah gambaran yang gue alami secara halusinasi, gue Iya, bilangnya, visual, di mana secara visual gue melihat itu, di mana akhirnya gue tahu bahwa selama itu gue sudah memberi makan diri gue segala emosi-emosi dan pemikiran-pemikiran yang buruk. Iya, Contohnya sombong. Jadi saudaraku, semua orang pasti mengalami hal tersebut. Itu aku rasa semuanya mengalami pengalaman spiritual, tapi berbeda konteksnya ya. Jadi aku rasa semua orang mengalami, cuman beda konteksnya. Contohnya merasa diri selalu benar. Contohnya merasa diri ini tidak terkalahkan. Iya, iya, iya. Pokoknya segala Dan lu hal-hal mengakui seperti itu lu di hadapan diri iya, gua mengakui sendiri. Oh, Dan diri gue sendiri yang menyadarkan gue. I see. Dan disitulah gue baru tahu bahwa orang itu tidak akan bisa berubah kecuali dari dirinya sendiri. iya betul. Di situ tuh akhirnya drama gue selesai, gue sadar akhirnya karena kan Masih di tanah itu? enggak, Sadar? oh itu enggak belum. Gue masih, maksudnya gue sadar dengan apa yang terjadi Oh, selama iya. ini, masih di situ. Terus akhirnya gue peluk dia tuh, gue bilang, Oh, meluk diri sendiri? meluk dia sendiri, tapi dengan kondisi takut juga sih. Iya, iya. Karena serem ya? Kayak ngajak berantem, lo ngerti nggak Oh, sih? iya, iya. Terus akhirnya gue meluk diri gue sendiri, terus gue ngomong, mulai hari ini, ketika kamu jatuh, aku jatuh bersamamu. Ketika kamu naik, aku naik bersamamu. Aku akan pergi dan menjadi satu denganmu. Itu nyatu gue. Yang jelas semua itu antara imajinasi, antara gangguan jin atau setan. Jadi semua itu kemungkinan terjadi, tapi kita ambil hikmahnya adalah itu untuk kesadaran diri, dan itu untuk mencari ketenangan. Itu cara-cara seperti itu memang sangat bagus. Kita mencari tempat yang menurut kita itu sunyi, kita melepas semuanya, itu bagus. Ya seperti orang dahulu itu bertapa, bersemedi, ya seperti inilah caranya. Dan itu adalah tidak salah. Oh, nyatu akhirnya. Oh, Iya. I see. Di situ gue baru paham setelah itu ya, gue baru tahu itu gue penerimaan diri akhirnya. Gue menerima diri gue dari baik dan buruk. I see, oke. Nah dari situ tiba-tiba gue dibawa ke satu tempat lagi di mana gue masuk ke dalam sebuah lorong dan gue melihat semua kesalahan gue secara visual atau kayak film gitu. Oke, iya, kayak ingatan memori ya. Memori itu. Oh. Nah itu disitulah hati gue berkecamuk dengan segala macam hal yang dulunya Iya. gue menganggap itu benar, tapi ketika gue melihat dari perspektif yang gue alamin saat itu, gue dikasih lihat bahwa banyak hal yang gue lakukan itu salah. Itu kayak hipnoterapi tuh, Kayak tapi lu hipnoterapi. merepair diri sendiri tuh. Kayak ada Gue sistem repair. menghipnotis diri gue sendiri lah kalau Iya. di hipnoterapi. Kayak sistem repair, dia nonton dirinya sendiri gitu Betul, ya. betul. Nah. Gue kayak ibaratnya menghipnotis diri gue Iya, sendiri. iya, iya, gitu loh. konsepnya. Tapi itu tanpa direncanakan ya, Sama Bang? direncanakan bro. Iya, Jadi terus- mungkin gue udah masuk ke alam bawah sadar tingkat berapa ya? Iya, gua nggak di ngerti gelombang ya. otak theta ya. Udah tuh gue akhirnya lewatin itu. Tiba-tiba setelah itu gue ditanya. Jadi gue ada di sebuah tempat itu ada kayak penghalang. Terus gue ditanya di situ harta. Hah, harta? Apa yang ditanya? Tapi gue nangkep harta maksudnya yang gue tahu adalah gue akan pergi dan tidak akan kembali. Jadi harta lu gimana? Ikhlas nggak? Itu loh maksudnya. Iya, Terus iya. gue bilang karena gue nggak terlalu nyari harta orang emang kebetulan Iya, iya. saya ikhlas. Pertemanan ikhlas, semua kesenangan dunia ikhlas. Makanya ya udah ambil lah. Terakhir Iya. itu gue agak berat Oh. ketika dia bilang mamamu, Hah? mama. Oh, mama. Itu gue diem lah agak lama, air mata gue banyak, gue bercucuran karena mungkin kunci kehidupan gue itu adalah ibu ya. Setelah itu gue ngomong ke mama gue, ke suara itu gue bilang, saya titip mama saya, tolong jaga baik-baik. Iya, Mama saya adalah orang yang baik, ia memberikan hidupnya untuk saya, tapi saya adalah anak yang tidak tahu diri. Saya pergi. Nah itu gue masuk tiba-tiba gue ngejerebab, gue nggak bisa angkat muka gue nggak bisa lihat, tapi gue bisa merasakan ada sesuatu yang besar di depan gue. Disitulah tiba-tiba gue ngomong dengan gentar dan takut, aku masuk ke hadiratmu. Sujud lagu pertama di situ. Jadi intinya adalah orang yang mencari petunjuk pasti Allah akan memberikannya. Dan setiap orang menerima petunjuk tersebut itu berbeda-beda dan dengan reaksi berbeda-beda dan dengan pemahaman yang berbeda-beda. Yang seperti Mas Denny Sumarko ini tangkap adalah semua itu adalah sebuah keajaiban, sebuah petunjuk yang menurut dia memiliki keyakinan saya harus berubah, saya harus merubah diri. Jadi
Ini biasa terjadi kepada orang-orang itu yang benar-benar keras hatinya. Tidak bisa dinasihati siapapun, tidak bisa dinasihati oleh mulut, tidak bisa dinasihati oleh baik sahabat, baik teman, baik segalanya lah. Karena dalam dirinya memang benar-benar merasa benar. Jadi semua orang itu tidak ada gunanya. Jadi semua orang itu tidak layak untuk menasihati. Itu perasaan dia awalnya. Memang orang-orang seperti ini itu memang dengan sendirinya pasti akan sadar, menemukan jalannya. Karena apa? Karena kekerasan hatinya tersebut. Oke? Baru lu percaya Tuhan ada gitu. 50-50 sih sampai sekarang sih masih. Iya, iya. Lo tau nggak sebenarnya akhirnya intinya apa? Apa tuh? Kejujuran. Kejujuran ya. Karena penerimaan Tuhan, terhadap Tuhan diri itu sendiri. suka kejujuran. Iya, penerimaan terhadap diri sendiri juga. Betul. Nah dari situ tuh gue sadar. Nah disitulah. Tapi ini yang gue rasa nyata bro. Apa? Gue nganggap itu halu, tapi ada nyatanya. Apa tuh? Akhirnya begitu gue kebangun, gue dibangunin sama orang-orang pendaki. Oke. Ada fotonya di Google. Oh. Mereka posting pas gue cerita nih Oh. masalah ini. Gue baru inget lagi ketemu mereka ya kan. Iya, iya. Dan Ntar gue cari ya. Ada. Iya, iya. Terus habis itu gue turun lah. Ternyata udah banyak yang nyari gue di bawah. Ada Basarnas dan ada temen juga yang kenal. Oh, ada yang ngelapor berarti lu hilang? Ada. Karena kan waktu gue datang ke sana gue sempat kontakkan dengan orang di Kerinci namanya Yuda. Oh iya. Jika seandainya dia mau memilih, dia bisa pergi ke ustadz, dia bisa pergi ke guru-guru ya, mungkin kalau Kristen pendeta. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan lebih baik menyendiri ke tempat yang sunyi untuk menghibur diri, untuk menenangkan diri. Itu secara otomatis perkataan orang itu sudah tidak bisa didengar di dalam hati pikiran mereka, hati pikiran dia. Dia tahu tuh kisahnya. Udah nih, sampai turun di bawah, tiba-tiba bro. Tiba-tiba, ada yang nyuruh gue ngeliat ke langit. Kayak ngedorong gue ngeliat ke langit, tiba-tiba gue ngeliat ke langit. Itu ada suara kenceng, brother. Berjalanlah lurus pada kebenaranku, maka engkau akan melihat semuanya. Suara, itu air mata gue jatuh. Air mata gue jatuh. Tiba-tiba dari luar ada energi masuk ke dalam diri gue. Sumpah, itu Lu real. kerasa gitu? Itu real. Rasanya apa? Dingin, dia muter ke dalam dada gua. Lu tahu kayak lu menghirup oksigen. Itu ada orang lain nggak di sekitar? Itu ada itu si Yuda itu semua. Oh. Ada itu semua. Makanya gua bilang itu real Iya, karena ada saksi mata toh. Pas lu ngerasain itu apa? Gua ngerasa. Yang lu lakukan? Ya diem gitu Oh, lo diem. kayak ngelihat gitu terus air mata lu jatuh tiba-tiba ada udara dingin tapi dinginnya itu damai, tenang. Iya. Segala macam itu dia muter di sini. Kan gua tuh penuh dengan kalau lu lagi depresi segala macam dada lu kan sesek ya. Iya. Tiba-tiba itu dang hilang. I see. Gue nggak tahu itu hipnotis model apa itu. Bukan ya itu. Terserah ya, nanti lu jelasin ya menurut pengetahuan lu. Dan keangkat, air mata gue jatuh, tiba-tiba si Yuda ngomong, "Bang, lu kenapa?" Gitu. Tiba-tiba lu ngeliat ke atas gitu. Iya, Pas kayak orang gila gitu. Kenapa? Terus gue ngomong ke dia, lu tanya deh Yuda Kerinci, lu cari IG-nya. Kayaknya gue tahu jawabannya. Jawaban apa bang? Nah begitu dia nanya gue jawaban apa, kan kita mikir ya, Iya. jawaban apa anjing kok nggak ada di otak gue? Iya. Terus nyokap gue tuh udah tahu gue bakal pulang sehari itu, dan dia udah tahu apa yang gue cari. Akhirnya ada petunjuk, gue udah mulai mendengarkan suara tuh di situ. Gue disuruh pulang ke leluhur gue. Pulanglah gue ke leluhur gue. Leluhur gue ini adalah manusia yang kemudian ibaratnya dia punya kelebihan. Iya. Terus begitu gue sampai bro, itu kenapa gue agak bingung. Iya. Langsung dia bilang duduk. Pergi ke gunung-gunung, pergi ke sini, itu pertualangan, ini ketemu perempuan. Oh, diceritain semua kronologi itu. Waduh. Bener-bener detail ya? Runut Iya. sampai ke Kerinci, cari Tuhan. Tapi sebelumnya lu cerita dulu ke orang tua nggak? Tentang, hah? Kagak. Takutnya orang tua yang mau bocorin ke leluhurnya? Enggak? Kan sekarang nyokap gue sama gue nggak tinggal bareng. Oke. Kemudian gue waktu pergi sendiri, handphone gue tidak aktifin lagi. Totalitas cuma lu doang bisa jadi ya yang Yang ketahui. bisa ngasih tahu dia itu adalah Yuda Kerinci. Tapi Iya. Yuda Kerinci pun akan berhenti di posisi dia hanya tahu pas di Kerincinya, dia nggak tahu di tempat lainnya. Lu ngerti nggak mas? Iya. Ini Kok detail dia semuanya runut? ya? Dia runut, gue diem dulu kan. Oke. Mau kau masuk Islam, mau kau masuk Kristen, mau kau cari Tuhan, kau tantang Tuhan. Dari mana dia tahu? Iya. Kasih tau gua. Dari mana dia tahu? Iya. Apa pakai ilmu sulap mana tuh? Nggak ada. Iya kan? Kau tantang Tuhanmu. Terus dia cerita nih panjang lebar.
Gue itu orang nggak percaya, brother. Sumpah gue itu nggak Lu percaya. kritis gitu ya orangnya? Udah, gue cenglinya gue nggak percaya gaib lah. Iya. Orang Tuhan aja gue nggak percaya, apalagi gaib. Apalagi kayak gitu ya? Iya, gue nggak percaya. Ini kok tiba-tiba tahu semua Gue gitu? diam aja tuh kan. Iya kan? Terus kau saja, kalau saya bicara dari kau kecil sampai kau sekarang tidak kau percaya. Kau tidak percaya itu gaib, kau tidak mengerti apa itu Tuhan, kau tidak tahu mana baik, mana buruk, mana ilmu benar, mana ilmu tidak benar, mana gaib, kau tidak tahu. Cuma kau jalan pakai, kau punya kepintaran saja. Kepintaranmu ada batasnya. Karena kepintaran spiritual di atas kau punya kepintaran logika. Di situ tuh gue agak diem tuh. Iya. Dia sih nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngasih minum air aja. Dia nggak bilang apa segala macam. Udah habis itu dia bilang, pulang kau nak, ya berdoa kau. Jam 12 malam berdoa, minta kau sama Tuhan, ya ingat Tuhan cuma satu. Minta kau sama Tuhanmu, apa agamamu, pegang baik-baik, jalani di hidup ini, jangkau ke kiri, jangkau ke kanan. Kau jalani, karena Tuhanmu cuma satu. Pasti kau akan ketemu. Nah dari situ tuh, disitulah perjalanan spiritual gue sendiri selama 6 tahun. Iya. Gitu, gue mulai buka-buka Alkitab, Al-Quran, gue berdoa. Lalu kok berarti kalau buka Alkitab Al-Quran dua-duanya dong lu jalani? Iya kan, nyari tahu tentang lu perbandingan agama maksudnya? Iya, gue perbandingan agama. Bukan ke perbandingan agama, gue lebih mencari kesamaannya. Kesamaan. Karena menurut gue apa yang ada di dalam kitab itu adalah sejarah dari keberadaan Tuhan yang dituliskan, yang dinyatakan, yang disaksikan oleh para nabi dan utusan-utusannya. Iya. Jadi eksistensi Tuhan melalui orang-orang terdahulu. Secara sejarah, gue bisa mengetahui dari situ. Kan gue pengen tahu Yesus itu siapa, Isa itu siapa, Nabi Muhammad SAW itu siapa. Jadi gue pengen tahu. Kenapa? Karena gue mencari tahu akar permasalahan dari kenapa benturan agama ini bisa terjadi, padahal Tuhan cuma satu. Karena di Kristen pun gue tidak pernah menemukan Tuhan itu 3 akhirnya. Iya, satu ya? Satu. Iya, Gue kasih analoginya ya. Ini ceritanya begini ya, kalau konsepnya itu ya. Jadi kan kalau di Kristen itu yang gue temukan, mohon maaf ya untuk yang umat Kristen, ini menurut Denny aja. Iya, ini dari apa yang Bang Denny pelajari. Nah, kalau kita lihat botol ini ya, kalau lihat dari sisi situ, aku lihat dari sisi sini tak ya, berapa jumlahnya? Satu. Kita lihat dari belakang? Satu juga. Dari depan? Satu. Oke. Kalau saya lepas, dia jadi berapa? Satu tetap. Oke. Ada berapa benda sekarang? 2. Cakep. Iya. Oke? Kalau saya tuang ini ke sini, ya kan? Anggaplah saya tuang. Iya. Jadi ada berapa benda di tangan 3 benda. saya? Ada 3 benda. Saya masukkan dia. Saya masukkan, saya tutup. Ada berapa? Satu. Jadi dari satu source, maka hadirlah kehidupan itu. Jadi tidak pernah ada 3 source, 3 Tuhan, tidak pernah ada. Ya memang kayak gitu sih. Jadi disitulah gue akhirnya belajar bahwa apapun yang gue pegang dan gue yakini, itu nantinya tidak akan menjamin sekalipun surga untukku. Tapi akhirnya kasih daripada Allah itu sendiri yang nantinya yang akhirnya memberikan gua kesempatan untuk hadir di sisinya. Gua baca dalam salah satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu? Ada bro. Kan saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Itu dogma. Nonsen. Gitu, tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Gue baca 50-50. Betul, gue baca, mohon maaf nih, ini memang bukan karya gue, tapi tolong dibenarkan kalau gue salah ya. Karena gue dibenarkan, diluruskan soalnya. Diluruskan. Jadi gue baca dalam salah satu riwayat ya, kalau nggak salah hadisnya Al-Bukhari ya, mengenai tentang riwayat perginya Nabi Muhammad karena waktu itu dia sudah mencapai waktunya untuk berpulang. Dan waktu itu sahabatnya bertanya bahwa sungguh mulialah engkau, bahwa surga untukmu. Bahwa ketika kau nanti akan berpulang. Tapi Nabi Muhammad berkata, intinya aja nih ya, luruskan saya, mohon maaf. Intinya adalah Nabi Muhammad berkata bahwa amal ibadahku pun tidak akan bisa membawa masuk surga. Karena kesungguhnya itu adalah hak daripada Allah itu sendiri gitu. Jadi tidak ada dari salah satu pemikiran manusia yang kita yakini ini yang kemudian nanti akan menjamin bahwa kita akan masuk surga. Gitu. Tapi itu semua adalah kembali manusianya sendiri lagi ya. Betul. Iya betul. Sampai akhirnya nanti kita kayak Bang Denny itu sadar sendiri
Karena akhirnya capek Baru, sendiri. iya capek sendiri. Kena baru. batunya. Iya. Wah ternyata selama ini gue salah gitu ya. Iya bro. Iya, Jadi kita iya. experience sendiri. Kenapa? Lebih baiklah seperti itu, orang itu dia mengalami sendiri. Karena akhirnya dia percaya. Kalau makanya gue bilang kita tidak bisa mengubah orang. Kita nasihatin berkali-kali, kalau orang yang belum mau berubah nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak mengalami bro. Iya iya paham. Gitu kan kayak Iya, iya. kayak lu nih bongkar-bongkar ilmu Rahasia gaib dukun, ya kan. Bukan ilmu gue, iya Ya, rahasia dukun. Rahasia dukun lah ya. Makanya gue nanya sempet sama lu percaya santet nggak? Lu bilang enggak. Santet nggak percaya, sihir percaya. Sihir lu percaya? Oke. Anggaplah lu kena sihir suatu hari nanti. Ada suatu kondisi di tubuh lu itu yang tidak bisa dijelaskan secara Iya. medis. Akhirnya lu percaya nggak percaya dong? Iya iya. Bisa kan? Bisa jadi. Sekarang gue tanya, berani lu menantang diri lu sampai sejauh itu? Berani. Berani? Berani. Misalnya ada kondisi di mana nanti lu mengalami satu kondisi di mana secara medis tidak bisa Iya dijelaskan. berani. Karena bagi gue tetap yang bisa mengatur diri gue adalah diri gue sendiri. Ketika gue pun kena sihir, gue tinggal minta ke Tuhan gue Betul. untuk disembuhkan. Karena mau bagaimanapun yang ngatur semua di dunia ini, ya Tuhan tetap. Betul. Gitu. Jadi makanya ketika ada kalau lu nanya, lu takut nggak kalau disihir? Ya enggak, gue tinggal minta Tuhan buat disembuhin. Betul. Selesai, nggak perlu ke dukun lagi malah. Kalau lu tanya, gua akan menjawab, saya tidak berani, tolong Lu jangan. nggak berani. Ya. Kenapa? Karena saya belajar satu hal dalam Apa? perjalanan spiritual tadi yang saya alami. Ketika kau mencapai ke level kesadaran kebenaran tertinggi, maka kau akan merendahkan dirimu dan membuang kesombonganmu. Karena pintu masuk dari segala keburukan adalah lewat kesombongan kita yang merasa bahwa diri kita kuat. Iya. Itu yang akhirnya gua menyombongkan diri kuat, ya betul, memang salah itu. Tapi kalau gue bukan berarti menyombongkan diri kuat ya. Gue bukan menyombongkan sih. Gue mempercayai total perlindungan Allah Azza wa Jalla kalau di agama gue. Iya. Tuhan itu adalah yang paling kuat daripada sihir-sihir itu. Betul. Makanya gue percaya ketika Tuhan gue tidak mengizinkan untuk gue kena sihir, Betul. lu mau nyihir kayak gimana pun nggak Kan kena. iman kan jadi. Iya betul. Iman Jadi kan? iya, jadi Keyakinan kan? Iya, jadi bukan bukan gue yang kuat, tapi Tuhan gue yang kuat melindungi gue gitu. Betul. Itu kan keyakinan Iya, kita. betul, kan? keyakinan. Nah, cuman kalau gue tidak lagi berani untuk melakukan hal itu. Kenapa? Akhirnya gue bisa salah karena gue berpikir Tuhan akan seperti itu, ternyata tidak. Hmm. Di dalam video tersebut kelihatan sekali bahwa sesungguhnya Marcel ini pun masih labil ya, belum mengerti, belum peka terhadap sesuatu, dan dia masih menunjukkan egonya yang tinggi, dan sayangnya dia tidak merasa itu. Kalau lu ada pikiran ke sana ya? Enggak ada pikiran ke sana. Gua dulu percaya banget sama Tuhan bahwa Tuhan tidak akan melakukan ini dalam hidup gua. Oh, terus lu Tapi diberikan dia jadikan masalah-masalah. masalah itu sampai akhirnya endingnya gua ngamuk. Itu yang gue cerita. Oke. Sampai akhirnya gua berdamai sama Tuhan, di mana akhirnya gua ngerti bahwa semua yang terjadi dalam diri gua dicobain itu karena pikiran gua sendiri, Iya. itu dikarenakan apa yang ada di dalam diri gua, rasa hebat gua, sampai akhirnya Tuhan memproses gua untuk paham bahwa Den, lu boleh pintar, tapi boleh nggak kalau nggak usah kasih tahu atau ngerasa hebat dengan Oh, itu. iya. Boleh nggak kalau itu dihindari aja? Hindari. Boleh nggak kalau kita jangan cari masalah? Boleh nggak Oh, kalau kayak oke. gini? Nah itu kan gue lihat dari sikap lu juga waktu, Iya. maksudnya kan lu cerita, ya gue nggak cari datang tantang orang bang. Iya. Gue hanya membedah untuk memberikan Gua membongkar. edukasi kepada Ha. orang, dan gue Kalau ada yang ngotot itu ilmunya asli, pembuktian gitu. betul. Selesai. Dan itu cengli buat gue. Iya, kalau gua wah gila banget, sombong banget tuh, angkuh bahkan. Gua bilang kalau misalkan kita tantangin datang, angkuh banget itu. Dan banyak, Bang. Itu jelas sekali ya bahwa Bang Denny ini dia merasa dia sebenarnya itu lebih senior, lebih dewasa untuk menasihati Marcel, tapi nyatanya Marcel ini memang begitu keras sepertinya ya. Jadi orang-orang seperti Marcel ini pun juga suatu saat nanti akan mengalami yang seperti Mas Denny lakukan. Dia kan sudah mengatakan itu kepada Marcel. Jadi orang-orang yang keras hati seperti inilah bukan manusia yang akan menasihati, tapi Allah sendiri dengan caranya. Oke saudaraku, kita patut sadar diri bahwa kita ini hanya manusia biasa. Istilah kata kita ini hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Jadi kita benar-benar sadar, kita bisa mengetahui kitalah alam tersebut, kitalah hutan ya. Jadi kitalah rimba tersebut. Jadi apabila ada kekerasan hati dalam diri kita, berarti kita tergolong hewan-hewan yang memiliki sifat tersebut. Jadi apabila kita cerewet, mungkin bebeknya yang keluar. Kalau kita emosi, marah, penuh dendam, mungkin singanya, macannya yang keluar. Apabila kita liciknya yang muncul, berarti monyetnya yang keluar. Apabila kita berkepala dua, mungkin ularnya yang keluar. Jadi aku rasa kita
harus sadar diri itu bahwa kitalah hutan tersebut. Jadi kitalah yang harus mengendalikan hal tersebut. Jadi secara otomatis bagaimana kita untuk menghindari keangkuhan, kesombongan, kekerasan hati kita masing-masing. Ya, jadi agar kita ini bisa menjadi lestari, agar kita ini bisa selamat dunia akhirat, kita harus punya prinsip, punya pedoman yang kuat, iman yang kuat, dan bagaimana kita berhubungan dengan baik kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Cukup sekian dan aku serahkan kepada kalian bagaimana pendapat kalian semuanya. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.